Hai, selamat berjumpa lagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita akan belajar lagi nih hari ini tentang apa ya? Tentang doa spontan. Nah, kenapa kita belajarin tentang doa spontan padahal sudah sering ya kalian berdoa secara spontan, dan seringkali ibu dengar kalau kalian berdoa spontan tuh bagus-bagus loh. Nah, saat ini kita diajak belajar tentang hal ini supaya semakin memahami arti dan dasar hukum tentang doa sebagai ungkapan iman kepada Tuhan menurut Gereja Katolik. Setelah itu kita bisa mensyukuri kemampuan mengungkapkan doa secara spontan dan bisa membuat serta mempraktekkan bagaimana cara berdoa spontan yang baik. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Salah satu unsur penting dalam kegiatan gereja, kegiatan kita sebagai umat Tuhan adalah doa. Doa merupakan salah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Karena di dalam doa itulah kita bisa berbicara dengan Tuhan sekaligus mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-firman-Nya. Anak-anakku sekalian, dalam doa kita akan selalu satu mencari hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kita selalu merasakan ketergantungan kita kepadanya. Mengapa? Karena kita ini, kalau kita sadari, kita adalah milik Allah, kita diciptakan olehnya. Jadi seluruh hidup diri kita itu tergantung kepadanya. Kemudian dalam doa kita juga akan selalu menemukan suatu cara bagaimana kita beribadat kepadanya, menjalin kedekatan dengannya. Di dalam doa itu kita mengungkapkan iman kepada Tuhan, yaitu sebuah kesadaran bahwa Allah hadir di tengah kita menjadi penyelamat. Maka di dalam sebuah doa itu perlu ada kepasrahan dari diri kita kepada Tuhan, karena kita yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Misalnya nih, doa yang sungguh-sungguh mengungkapkan iman. Kita menyadari bahwa Tuhan kan menyelamatkan. Lalu ketika kamu sedang dalam kesulitan hidup, apapun itu bentuknya, lalu kamu hening, kamu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, lalu kamu pasrahkan, Tuhan, saya pasrahkan hidupku dengan segala pengalamanku saat ini. Saya yakin di balik semua peristiwa hidupku, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk aku. Nah, itu contohnya. Jadi ada semacam kepasrahan kita gitu ya. Tidak memaksa Allah untuk mengikuti apa yang kita mau, tetapi sebaliknya kita pasrahkan kepada kehendak Tuhan, apa yang akan Tuhan perbuat dalam hidup kita, dalam diri kita. Berikut, dalam doa kita juga mengungkapkan harapan. Harapan karena kita yakin bahwa Tuhan akan memperhatikan segala kebutuhan kita. Tentu saja sebagai manusia banyak sekali kita punya harapan-harapan, punya impian-impian. Nah, dalam doa inilah kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan itu kepada Tuhan. Tentu saja di antara kita pastinya keinginan-keinginan baiklah yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Kalau ada misalnya kamu menemukan nih ada orang yang, Bu, kok dia berdoa untuk temannya, berdoa supaya nggak naik kelas, supaya dia nilainya jelek. Bisa jadi orang itu karena merasa tidak suka dengan temannya itu. Nah, itu tidak boleh kita berdoa yang negatif, harapannya itu kepada orang lain, supaya orang lain mengalami nasib buruk, supaya orang lain mendapatkan kejelekan dalam hidupnya. Wah, mana ada Tuhan mengabulkan kalau kita harapannya negatif atau buruk kepada orang lain. Ya, sekalipun orang itu membenci kamu, sekalipun orang itu tidak suka kepada kamu, tetaplah
di dalam harapanmu itu doakan dia supaya menjadi orang yang baik, begitu ya. Yesus selalu mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk mereka orang-orang yang tidak suka kepada kita, gitu ya. Harapan yang baiklah yang kita ungkapkan. Berikut, dalam doa kita juga mengungkapkan kasih cinta kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita. Buktinya apa? Buktinya sampai saat ini coba kalian sadari, masih bisa tarik nafas. Nah, itu artinya kamu masih diberi hidup sampai detik ini. Itu sebuah berkat terbesar di mana kamu masih diberi kesempatan hidup sehingga bisa melakukan hal apapun sepanjang kehidupanmu itu. Nah, itu harus kita syukuri, itu cinta Tuhan kepada kita. Hal yang sederhana yang mungkin kita tidak terlalu perhatikan gitu ya. Tuhan itu mencintai kita dengan banyak cara, termasuk mencukupi segala kebutuhan kita, termasuk memberikan keselamatan ketika kita sedang melakukan perjalanan kemanapun itu, atau kita masih diberi kesehatan di tengah situasi pandemi yang entah kapan mau berakhir ini. Kita tetap punya juga kesadaran bahwa di balik situasi yang seperti ini Tuhan tetap mencintai kita, masih memberikan kesehatan ya. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, ada sebuah dokumen dalam Katekismus Gereja Katolik atau biasa disingkat KGK. Itu di artikel 2559. Nah, Ibu sampai salah-salah ya. Nah, di sana dikatakan doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Nah, ini tadi yang sempat Ibu Nia katakan di awal tadi ya. Kita mengangkat jiwa kita, kita berkomunikasi jiwa kita dengan Tuhan, itu tentu saja untuk hal-hal yang baik. Tidak mungkinlah kita membawa jiwa hati kita ke hadapan Tuhan, tapi kita membawa keburukan yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Apalagi kita mendoakan hal-hal yang buruk terjadi atas alam, atas orang lain dan sebagainya ya. Nah, di dalam doa itu perlu disertai sebuah dasar doa, yaitu apa? Kerendahan hati. Itu artinya kita diajak untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu begitu maha agungnya di hadapan kita. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Ini loh Tuhan, saya sudah rajin berdoa. Ayo sekarang Tuhan kabulkan. Saya sudah rajin loh berdoa. Wah, itu gak rendah hati tuh. Ya, berdoa adalah sebuah getaran suara hati yang menyapa Allah, suatu permohonan dan syukur kepada Allah. Doa yang kita ungkapkan hendaklah doa yang keluar dari hati. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, doa, Bu, lalu ada doa-doa wajib itu, doa-doa pokok. Nah, itu juga salah satu dalam gereja kita yang juga doa-doa rumusan doa yang sudah ada, yaitu baik juga didoakan. Tapi ada juga hal lain, jenis doa spontan itu, doa itu keluar dari hati kita ya. Itu namanya doa spontan. Kita ucapkan sesuai dengan pengalaman situasi yang terjadi di dalam hati kita. Saat itu kita ucapkan secara spontan. Seperti inilah ya, kalau kalian pernah curhat kali sama teman-teman atau mungkin sama orang tua atau saudaramu. Nah, doa spontan itu ya semacam kamu curhat gitulah sama Tuhan ya. Pasti pernah lah melakukan itu ya. Dalam Injil Matius nih anak-anak ya, bab 6 ayat 5-8 disebutkan bahwa kita tidak boleh berdoa seperti orang munafik yang berdoa dengan berdiri di rumah ibadat dan tikungan jalan raya. Menurut Yesus, doa akan dikabulkan Allah kalau kita itu rendah hati, gak usah pamer-pamer dalam doa. Kemudian kalau berdoa di tempat tersembunyi. Terus kalimatnya juga tidak usah bertele-tele. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih Bu bertele-tele? Bertele-tele itu muter kemana-mana, padahal intinya cuma mau ngomong apa sama Tuhan. Misalnya, Tuhan saya mohon nanti supaya saya
bisa belajar dengan tekun dan semangat supaya mempersiapkan setiap penilaian-penilaian dengan sebaik mungkin. Mau bicara itu intinya, tapi kamu ngomong dulu sama Tuhan, Tuhan waktu itu tuh kan nilaiku seperti ini. Wah, itu muter-muter kayak obat nyamuk bakar, padahal intinya di tengah-tengah ya. Nah maksudnya bertele-tele tuh gitu, kalimatnya nggak usah panjang kali lebar sama dengan luas. Apa yang ada aja ungkapkan dengan apa adanya, begitu ya. Sifat-sifat untuk menyertai doa yang benar nih ada 6 Ibu tuliskan di sini ya. Berdoalah dengan tekun. Nah, seringkali nih kita kadang mau berdoa, kadang males, kadang sudah ngantuk berat. Nah, biasakan kita untuk tekun berdoa ya. Berdoa tidak hanya pada saat kita perlu sesuatu loh ya. Berdoa itu bisa kapanpun, tidak harus ketika kamu memerlukan sesuatu. Ketika misalnya kamu lagi jalan-jalan keluar kota melihat pemandangan indah, lalu kamu, wah bagus banget itu pemandangan gunung yang di kejauhan sana itu. Hebat ya, Tuhan bisa menciptakan gunung sebagus itu. Nah itu sebuah doa juga. Ya begitu ya. Berikut, berdoalah secara tersembunyi dengan rendah hati. Tadi sudah kita bahas. Berdoalah dengan tidak bertele-tele juga sudah tadi Ibu bahas. Berdoalah dalam pribadi Tuhan Yesus. Kita selalu ungkapkan, kalau dalam rumusan doa kita di gereja, tradisi gereja Katolik, itu di akhir doa, mungkin kamu masih ingat, biasanya akan diakhiri, doa ini kami haturkan kehadapan-Mu ya Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Nah selalu ada seperti itunya ya kalau dalam doa Katolik. Berikut, berdoalah dengan kuasa dari Roh Kudus, artinya heninglah, biarlah Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kamu untuk bisa berbicara kepada Allah Bapa. Kemudian berdoa itu mempersatukan umat beriman dengan Allah. Nah, kita sebagai umat beriman, kita ini sebuah kesatuan iman kepada Tuhan, maka kita bisa ketika kamu mengalami kan misalnya ada doa rosario bersama begitu ya, jadi kita merasa bersatu sebagai saudara seiman. Mungkin kalau kamu lagi jalan-jalan keluar kota atau keluar negara, misalnya lagi tur ke luar negeri sana, terus kamu melihat ada orang yang juga sesama beragama Katolik, pasti rasanya beda ya, wah dia juga Katolik juga nih. Nah jadi ada rasa sebagai sama-sama sesama umat beriman kepada Tuhan Yesus gitu ya. Ada semacam kontak iman kita, hati kita dengan orang sebagai sesama umat. Baik anak-anak, jadi dengan demikian semakin seringlah, tekunlah berdoa secara spontan kepada Tuhan ya, dalam setiap situasi, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran kali ini dengan baik. Selamat untuk melakukan doa-doa dengan tekun, dengan rajin, dan Tuhan pasti akan mengabulkannya. Ya, sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.